ibu aku nggak ada. Nggak ada ibu aku. Kamu nggak boleh gangguin ibu aku lagi. Enggak, Mbak, coba. Mbak, coba dengerin dulu, Mbak, sebentar. Nggak terima dia. Dia merasa ibunya disakitin perasaannya. Nggak terima, dia marah. Apa salah ibu saya? Kenapa kamu pecat ibu saya begitu saja? Mbak, ada. Mbak, dengerin dulu bisa nggak, Mbak? Mbak, kita mau ngasih... Dengerin saya dulu, Mbak. Saya cuma mau ngomong sebentar doang. Kalian pulang. Ibu aku nggak ada. Iya, Mbak, makanya kita mau jelasin di sini. Ini semua salah paham, Mbak. Makanya kita mau ketemu Mbak sama ibunya. Makanya kita mau ketemu sama Bu Ina, tolong dong Mbak. Ini salah paham, Mbak. Mbak, ini salah paham, Mbak. Enggak, kalian pulang. Kita nyakitin apa Mbak? Kita tuh datang buat nanyain baik-baik. Cukup, ibu aku nggak ada. Kalian pulang. Mbak, saya cuma mau ngomong sebentar sama Bina. Ada omongan nggak ada. Mbak, tolong, Mbak, tolong. Kita semua disuruh pergi dari situ. Terus kita tanya, di mana Bina? Dia nggak peduli. Dia tetap nyuruh kita pergi, tutup pintunya, udah nggak peduli sama kita semuanya. Udah kayaknya anaknya Temperamen deh kayaknya emosinya. bukan anaknya, mungkin kasihan sama ibunya juga. Selama ini kan Bu Inah kan kerja di tempat kamu udah lama banget. Nih tiba-tiba mungkin diberhentiin begitu, dia nggak punya pekerjaan mungkin. Tapi bukannya katanya suaminya sakit ya? Nah, berarti harusnya dalam suaminya sakit dong. mungkin bisa jadi ada suaminya. Mungkin jadi yang bikin dia makin itu karena papanya lagi sakit kali ya? Mungkin, Mbak. makanya jangan bikin rame dulu. Takutnya Udah, kamu papanya jangan lagi takut, istirahat. takutnya papanya malah Nggak ada, coba tanya tetangga deh. Di mana? Coba tanya tetangga sekitar deh. Ini Binanya di mana? Kalau misalkan ada Bina pasti akan bantuin lah. Biasanya Bina kan orangnya baik kan sebenarnya. Kita tanya sama tetangga. Nah pas kebetulan ada tetangga di situ. Kita tanya, bener nggak ini rumahnya Bina? Ibu lihat. Ibu ini rumahnya Bina kan? Benar. Bina yang pembantu rumah tangga itu kan? Orangnya kemana Ibu? Nggak tahu, Bang. Paling jualan itu kan pecel. Tapi ada kan orang. Oh jualan pecel, iya masih jual. Jam segini masih jualan pecel berarti ya? Berarti ini ya? Oh iya benar. Tadi kan dibilang sama bapak yang tadi juga jualan pecel kan? Oh belum pulang ya jam segini ya? Oh iya. Yaudah Tapi kita. ada kan, Bu? Tapi benar di rumahnya? Iya. Tetangga bilang ini bener rumahnya Biina, penjual nasi pecel keliling. Kita tunjukin fotonya, ternyata sama. Makasih Bu kalau begitu. Makasih Bu ya. Ya. Dadah deh, dadah. Ya ini berarti bener rumahnya, cuman Biinahnya mungkin lagi jualan pecel. Iya. Kita tunggu aja karena kita nggak tahu kan jual pecelnya di mana. Nanti biar cek juga coba nyari aja di jalanan ya. Iya. Tungguin Yuk. aja, Kak. Karena Biinah juga mungkin lagi kerja, mungkin lagi pergi kemana kita nggak tahu. Akhirnya kita coba intai rumahnya. Ya ini sekarang kita lagi ngintai di mobil ini. Ya kita berharap ada bisa ketemu sama Biinah. Ini Biinah kalau sama kamu baik kan sebenarnya? Baik banget. Kenapa ini ya? Kenapa anaknya seperti itu ya? Aku juga nggak tahu karena baru kali ini aku ketemu sama anaknya. Selama ini aku nggak pernah kenal anaknya itu siapa. Ya, yaudah kita tunggu Biinahnya ya. Kita intai rumahnya 1 jam, 2 jam, nggak ada kabar sama sekali. Bu Inah juga belum datang. Nah pas 3 jam kurang lebih kita nunggu, tiba-tiba Itu kayak Bina deh. Kak, ini tuh yang lagi jalan. Ayo turun Kak. Ayo Kak, ayo. Itu Bina, itu Bina. Ayo. langsung buru-buru kita turun, kita langsung lari menuju ke rumahnya. Dia kaget, dia bingung ada apa ini. Bina. Kemana aja sih? Cari-cari taunya Bibi ada di sini. Bibi tahu, Non. Bibi udah diancam sama orang tua, Non. Apa? Kok Bibi nggak bilang sih sama aku? Bibi takut. Bibi nggak boleh ceritain semuanya, Non. Bibi jangan takut, di sini ada aku. Biina di situ baru meneteskan air mata. Dia tunjukkan rasa penyesalan dia tunjukkan rasa permintaan maaf dia. Tapi dia belum ngejelasin, tiba-tiba Bibi cerita semua cerita. Bibi mau cerita. Ada apa lagi ini?
Kamu pergi sana. Kamu nggak boleh. Aku cuma mau bilang nggak boleh bawa sebentar. Enggak dibawa ibunya, Mbak. Enggak, kamu pergi. Kamu pergi. Anaknya datang lagi, keluar lagi dari rumah, marah-marah sama kita semuanya, maki-maki kita semuanya. Dia merasa ibunya disakitin, ibunya disolimin, diusir kita semuanya. Mana pun gak bakal nyakitin ibu lagi. Kamu pergi. Mbak, kita ngomong aja di dalam ya. Kita ngomong di dalam. Ibu ceritain semuanya. Tapi untungnya, alhamdulillah ibunya bijak. Berusaha ngasih tahu anaknya, ngasih kesempatan kita untuk cerita apa tujuan kita datang ke sini. Ya, coba duduk dulu, Bibi duduk dulu, Mbaknya juga duduk. Nanti kita mau jelasin dulu semuanya nih ya. Ya, jadi gini Bibi, Mbak, ini kita cuma berusaha ngebantu. Kita berusaha nolong. Bagaimanapun juga Mbak Erna ini kan mau menikah. Iya, sebenarnya dia sayang ya sama orang tua yang lama, saya tetap sayang ya. Sama orang tua yang saat ini dia tetap sayang. Tapi kan dia tetap membutuhkan wali nikah. Karena wali nikahnya kan kalau emang masih ada, dia harus tahu di mana orang tuanya. Aku cuma butuh penjelasan dari Bina. Iya. Bibi tahu semuanya. Iya. Jadi benar itu. Karena pada saat kejadian itu Bibi ada di situ. Jadi 25 tahun yang lalu, di saat orang tua Non itu melahirkan, ternyata anaknya meninggal. Dan di saat itu pula ada orang yang melahirkan anak. Ada Tante Non, Tante Wati. Jadi tantenya tahu seharusnya. Tante Wati ada hubungannya sama semua ini? Justru tante itu yang menukarkan bayi itu. Saya tahu semuanya, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa nggak cerita dari dulu, Bu? Saya takut untuk ceritain semua itu, Non. Makanya orang tua Non itu pacar Bibi. Terus Suami Bibi yang sakit itu semua bohongan. Suami Bibi udah meninggal lama, Non. 1 bulan kemudian, Tante Wati itu cerita sama orang tua Non bahwa dia sudah menukarkan anak yang sudah meninggal itu. Tapi karena kondisi orang tua Non sudah divonis tidak bisa punya anak lagi, makanya dibiarin aja Non tetap jadi anaknya orang tua. Tante Wati inilah yang mempunyai rencana akhirnya. Dia nggak tega ngasih tahu ya Ibu Ria bahwa anaknya meninggal dunia. Akhirnya di saat ada orang lain yaitu ibu-ibu di situ melahirkan anaknya hidup sama Tante Wati, ditukar tanpa sepengetahuan ibu tersebut. Anaknya ditukar, dukunnya dikasih uang ya. Kemudian semuanya dibereskan. Ini pas studi siapapun dong, Bi. Iya, Kayak langsung asal main tuker gitu aja. main tukar. Demi kepentingan orang tua dia yang sekarang. Karena orang tuanya itu divonis nggak bisa punya anak lagi, ibunya. Tantenya itu Ya, tapi kok kasihan. tega yang dukun beranak itu tega, Bi? Dukunnya itu dibayar sama tantenya. Oh, baik. Ibu Inah nangis, dia menyesal telah melakukan itu. Dia merasa berdosa sekali. Dia minta maaf sama Erna. Erna pun nangis di situ. Erna berusaha maafkan semuanya. Inah bilang dia nggak tahu ya siapa ibu yang melahirkan itu. Dia nggak tahu di mana tempat tinggalnya ibu yang melahirkan itu. Cuman dia ingat dukun yang namanya Dukun Jannah. Itu semua itu benar yang Bibi ceritain. Iya, No. Kalau aku bukan anak kandung dari Bu Ria dan Pak Agus. Bener, No. Non bukan anak kandung mereka. Terus gimana sekarang keadaan orang tua aku, Bi? Bibi nggak tahu, Non. Bibi nggak tahu sama sekali keadaan orang tua Non itu seperti apa.
Pas kita menuju ke rumahnya dukun, ya sudah dapat rumahnya, kita ngelihat ada seorang anak perempuan di situ berusaha berontak, berusaha untuk lari ke mobil, berusaha ngejar-ngejar mobil, dan dia berusaha mempertahankan sesuatu di situ. Itu anaknya. Hah? Anak remaja. Ini rumahnya Megana. Begitu dengan nama Ibu Jana, tak masuk pikiran gue, jangan-jangan Ibu Jana ini jadi incaran preman-preman itu. Langsung kita kejar, kita gedok-gedok pintu mobilnya. Ternyata nggak dikasih kesempatan. Ma, siapa Ibu Jana? Ibu Jana. Buruan. Cepet. Mana udah di Zoom. Halo, halo. Ibu Jana bisa dibawa. Cari motor itu. Iya tadi dia gedor-gedor rumah kan, jadi terus tiba-tiba mak dibawa. Tunggu. Ciri-ciri premannya gimana nih? Kamu inget gak preman yang datang ke kosan teman kamu? Agak gemuk. Gimana ciri-cirinya? Aku nggak terlalu merhatiin sih tadi, soalnya cepet banget mereka datang, terus ngetok-ngetok pintu malah langsung dibawa. Mobil itu kita kejar, kita ikutin. Pas ada kesempatan leluasa, gue pepet mobilnya di situ, gue hadang di situ, gue suruh berhenti, kemudian gue suruh keluar orang itu, dan keluarlah ternyata. Wah,